3 hari menata dapur ala Korea. Masak jadi lebih happy. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Dengan klik tombol share. Nah sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Masak itu harusnya jadi momen paling damai dalam hidup ibu rumah tangga. Tapi, yang sering kejadian justru dapur berubah jadi tempat uji mental. Baru masuk sudah disambut panci gosong, tutup wajan yang ngumpet, dan plastik kresek yang jumlahnya lebih banyak dari stok kesabaran. Akhirnya niat masak turun, emosi naik, dan mood langsung anjlok, padahal yang mau dimasak cuma menu sederhana. Ini bukan soal kemampuan masak, tapi soal suasana ruang yang setiap hari kita hadapi. Sekarang banyak ibu merasa capek tanpa tahu sebabnya. Bukan karena kurang liburan, tapi karena setiap hari hidup di ruang yang berantakan. Dan dapur itu jantung rumah. Kalau jantungnya semrawut, ya aliran energi ke seluruh rumah juga ikut kacau. Makanya penataan dapur ala Korea itu bukan sekadar gaya estetik buat konten, tapi tentang bikin ruang yang bikin kita tenang, fokus, dan gak pengen kabur sebelum bawang dikupas. Di video ini kita gak bahas teori ribet, tapi perjalanan 3 hari menata dapur, supaya masak kembali jadi aktivitas yang bikin senyum, bukan mengeluh. Karena dapur rapi itu bukan soal gaya hidup mahal, tapi soal menyelamatkan kewarasan ibu rumah tangga. Dan kalau ruangnya sudah tertata, hatinya ikut lega, masaknya jadi ringan, dan hidup sehari-hari rasanya lebih masuk akal. Dari situ aku kepikiran, kalau masalah aku bukan di resep, tapi di dapur yang bikin mental jatuh bangun. Kayak sinetron jam 7 malam. Aku ngerasa tiap mau masak tuh bukan nyiapin bahan, tapi nyiapin emosi dulu. Jadi aku mutusin buat kasih 3 hari, khusus buat ngurus dapur. Bukan karena so estetik, tapi karena aku pengen masak, tanpa pengen nangis duluan. Aku mikir kalau orang Korea bisa bahagia cuma gara-gara dapurnya rapi. Masa aku nggak bisa cuma gara-gara lemari? Aku isinya kayak koper orang mau mudik. Hari pertama aku mulai dari bongkar semuanya. Lemari dibuka, laci dikosongkan, rak diturunin. Bahkan, aku nemu sendok yang hilang sejak zaman anak masih TK. Terus aku duduk di lantai sambil ngeliatin tumpukan barang dan mikir ini dapur apa museum kenangan? Ada panci gosong yang udah pensiun tapi masih aku simpan. Karena alasan klasik. Siapa tahu nanti kepake. Padahal kenyataannya cuma jadi pajangan penuh dosa di pojok lemari. Di situ aku belajar satu hal. Kita tuh sering nyimpen barang bukan karena masih berguna, tapi karena sayang. Padahal sayang sama barang yang bikin stres itu. Kayak sayang sama orang yang bikin kita insecure, contohnya kayak spatula meleleh yang tiap dipakai bikin emosi karena ujungnya udah kayak permen karet, kena panas, tapi masih disimpan karena dulu belinya murah. Akhirnya aku bilang ke diri sendiri, yang bikin hidup penuh tapi nggak dipakai, ya harus dilepas. Setelah pilah-pilih, aku mulai bikin kategori. Yang dipakai tiap hari aku taruh di depan. Yang jarang dipakai, aku taruh di belakang. Yang cuma bikin penuh lemari, aku masukin kardus buat disumbang. Rasanya lega banget, kayak habis unfollow orang yang toksik. Dapur jadi kelihatan lebih lapang. Walaupun ukuran aslinya tetap segitu aja. Ternyata yang bikin sempit itu bukan ruang, tapi barang yang gak punya peran lagi. Hari kedua, aku fokus ke zona. Aku bikin area masak, area cuci, dan area simpan. Jadi wajan, panci, dan spatula aku taruh dekat kompor. Sabun, spons, dan lap aku taruh dekat wastafel. Bumbu aku kumpulin dekat area masak, biar kalau masak nggak muter-muter kayak nyari jodoh. Contoh nyatanya pas bikin telur dadar, aku nggak perlu bolak-balik ambil garam ke ujung dapur, yang bikin telur keburu gosong dan emosi keburu naik. Terus aku atur isi laci. Aku pakai kotak kecil buat sendok, garpu, pisau, dan gunting. Jadi nggak lagi kejadian mau ambil sendok, malah dapat tutup botol. Laci yang rapi itu efeknya ke hati itu aneh banget.
Kayak lihat lemari baju yang udah dilipat semua, rasanya pengen jadi manusia lebih baik. Bahkan aku sempat berdiri depan laci sambil mikir, kok cuma gara-gara sendok tertata, aku bisa merasa lebih waras. Hari ketiga, aku masuk ke bagian suasana. Aku lap meja, bersihin dinding dari cipratan saus yang umurnya mungkin lebih tua dari pernikahan aku. Aku buang plastik-plastik kusut yang isinya cuma udara dan rasa bersalah. Aku susun toples dari yang paling sering dipakai sampai yang jarang disentuh. Terus aku taruh satu tanaman kecil di pojok dapur, cuman satu. Tapi efeknya kayak dapur aku ikut terapi. Aku juga ganti lampu yang tadinya redup kayak hati pas tanggal tua. Sekarang lebih terang dan bikin warna makanan kelihatan lebih hidup. Jadi pas masak sayur, aku nggak lagi ngerasa masak di ruangan sedih. Tapi kayak lagi di dapur drama Korea. Walaupun aslinya cuma rumah subsidi. Minimal perasaan aku naik kelas, walaupun rumah masih cicilan. Yang paling kerasa itu pas aku mulai masak lagi. Biasanya aku masuk dapur sambil manyun, sekarang aku masuk sambil ambil nafas panjang. Tapi bukan karena emosi, lebih ke karena nyaman. Aku pegang wajan tanpa ngomel. Aku potong bawang tanpa nyalahin hidup. Masaknya sih sama aja, dan menunya juga masih telur dan tempe. Tapi rasanya beda, karena aku nggak lagi berantem sama lingkungan sendiri. Aku juga jadi lebih hemat waktu. Biasanya masak satu menu bisa sejam, karena setengah jamnya habis buat nyari barang. Sekarang aku tahu letak semua, jadi masak lebih cepat. Dan sisa waktunya bisa buat duduk bentar, minum teh, atau sekadar bengong tanpa rasa bersalah. Ternyata, dapur rapi itu bukan cuma soal cantik, tapi soal efisiensi hidup. Dari situ aku sadar, kalau dapur itu pusat emosi ibu rumah tangga. Kalau dapur berantakan, pikiran ikut semerawut. Kalau dapur rapi, hati ikut tenang. Kita tuh tiap hari ngasih makan keluarga dari situ. Jadi wajar kalau tempat itu perlu kita rawat, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara mental. Karena tiap sendok yang kita ambil di situ, sebenarnya kita lagi ngambil energi buat keluarga. Aku juga jadi lebih ikhlas masak. Dulu masak rasanya kayak tugas negara. Sekarang masak rasanya kayak ngobrol sama diri sendiri. Ada momen aku masak sambil senyum sendiri. Padahal yang dimasak cuma mie rebus. Tapi suasananya kayak lagi healing. Dan itu semua berawal dari satu keputusan sederhana. Ngasih 3 hari buat nata dapur. Bukan buat pamer. Tapi buat nyelamatin perasaan sendiri. Kadang dapur itu bukan cuma soal wajan dan panci. Tapi cermin kondisi hati yang tiap hari kerja rodi, tanpa lembur, dan tanpa cuti. Kalau dapur semrawut biasanya pikiran ikut kusut. Kalau dapur mulai rapi rasanya napas jadi lebih panjang. Walaupun cuma buat masak mie instan. Dan di situ kita sadar ternyata yang dibutuhkan bukan dapur mewah. Tapi dapur yang nggak bikin pengen nangis diam-diam sambil megang spatula. Menata dapur itu sebenarnya latihan kecil buat hidup. Memilah mana yang penting, mana yang cuma numpang bikin sesak. Buang yang bikin emosi walaupun dulu mahal. Dan belajar ikhlas sama barang yang jasanya sudah selesai. Karena kalau panci gosong saja bisa kita relakan masa beban pikiran mau disimpan terus. Hidup ini sudah cukup ribet, tanpa harus ditambah lemari dapur yang penuh dendam. Jadi kalau hari ini dapur masih berantakan gak apa-apa, itu bukan tanda gagal, tapi tanda kamu sedang proses. Satu rak dirapikan, satu hati ikut dikuatkan. Pelan-pelan tapi jalan. Karena ibu yang bahagia itu bukan yang dapurnya sempurna, tapi yang dapurnya cukup, rapi buat jadi tempat pulang pikiran, dan tempat tumbuhnya semangat baru. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!